melainkan hanya Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi secara sadar dan paham bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah utusan Allah Subhanahu wa taala, khatimul anbiya, penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazzal muttaqun. Maka kami mewasiatkan buat diri kami pribadi kepada jamaah semua agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan serius, dengan sebenar-benar takwa. Sebenar takwa itu disebutkan ayyuta'a fala yu'sah, hendaklah Allah senantiasa ditaati, tidak dimaksiati. Ayyuzkara fala yunsa, hendaklah Allah senantiasa diingat, tidak dilupakan atau tidak dilalaikan. Ayyuskara fala yukfar, hendaklah nikmat-nikmat Allah disyukuri. Maka kalau kita bertakwanya serius, maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati. Ini peringatan, himbauan dari Allah, artinya selama hidup harus memegang teguh illa wa antum muslimun, kecuali engkau matinya dalam keadaan berserah diri kepada Allah di atas akidah Islam. Maka perintah untuk senantiasa berpegang teguh di atas akidah Islam yang beriman dan bertakwa, maka ini sudah menjadi hal pokok yang paling penting dalam kehidupan kita. Tidak peduli mau ormas apa dia, itu nggak ngaruh di hadapan Allah. Kalau dia nggak beriman dan tidak bertakwa, nggak ada gunanya. Mau dia klaim paling aswaja atau dia klaim paling salafi, nggak ada gunanya di hadapan Allah, kecuali mereka yang beriman lagi bertakwa, matinya dalam keadaan dia berislam. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, masuk ke Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dengan rumahnya baginda Nabi itu ada di sebelahan rumah, ya, sampingnya gitu, biliknya. Rasulullah menemukan ada dua halakoh. Halakoh itu suatu kumpulan gitu, bermajelis. Halakoh yang satu yaqra'ul Quran wa yada'una, ya, kemudian membaca Al-Quran. Yang satu tadarusan gitu, kemudian berdoa kepada Allah. Yang satu lagi wa yatafaqahu fiddin, mereka mengkaji ilmu agama. Maka Rasulullah mengapresiasi keduanya, kulluhu ala khair, dua-duanya ini baik. Kalau dia berhalaqah membaca Quran kemudian berdoa kepada Allah, jika Allah berkehendak, kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau Allah belum berkehendak, doanya belum dikabulkan. Sedangkan yang satu lagi mengkaji ilmu agama, maka kata Rasulullah dengan penegasannya dalam hadis Ibnu Majah, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya hanya saja aku diutus sebagai seorang guru, seorang pendidik, seorang mu'allim, seorang pengajar. Maka dari sini terlihat kebaikan-kebaikan, di antara yang paling utama disebutkan para ulama adalah tafaqquhu fiddin, memahami agama. Jadi ngaji kita tentang Islam, ya, sampai paham, bukan sampai selesai kitabnya. Kadang ngaji kitab
kalau nggak paham meskipun kitabnya sudah habis, nah itu masih ngaji terus, dituntut untuk ngaji terus di dalam Islam, karena dengan pemahaman itu akan menjadikan seseorang yang lebih dekat kepada Allah, menjadikan seseorang amalnya soleh. Disebut amal soleh itu ya ahsanu amala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, sungguhnya aku menciptakan kematian dan kehidupan, ya, agar diuji di antara kalian tentang siapa yang paling baik amalnya, paling baik amalnya. Jadi amal yang paling baik, ya, itu adalah amalan yang paling ikhlas. Paling ikhlas itu kalau kita gampangkan ya kayak BAB itu Pak, ketika keluar kita nggak menyesal, ya, padahal mungkin waktu beli makanan itu makanan yang enak-enak, tapi sesudah kemudian dikeluarkan ya sudah ikhlas. Jadi ikhlas, ya. Kemudian muttaba'ah, yang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dipahami dengan rincian, maksudnya kalau beribadah, kalau berakhlak sesuai dengan tuntunan syariat, ya, artinya di sana ada, kalau ngaji fikih ibadah harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Jadi kalau ngaji kitab fikih itu supaya paham sunnah, jangan sampai pula mau mengikuti Nabi tapi tidak mengkaji fikih. Nanti akhirnya keliru. Kalau keliru maka bertentangan dengan sunnah. Kemudian di samping kita memahami ilmu agama, karena ilmu agama ini semakin dalam orang menyelami ilmu agama, semakin lapang dadanya, semakin tenang jiwanya, dan semakin dekat dengan Allah. Jadi ada orang ngaji, kalau beribadahnya bagus, maka akhlaknya akan bagus. Jadi orang ngaji paham agama itu semakin luas, ya, tidak sempit, ya, mudah untuk, ya, berbuat kebaikan, ya, mudah untuk berinteraksi dengan orang, ya. Jadi singkatnya memang salimus sodar, selamat, ya, ada kelapangan dada, ya. Kemudian semakin tawadu, ya, semakin menghargai orang lain. Jadi ilmu agama itu benar-benar menjadi pencerahan dalam hidup seorang. Jadi itulah ilmu agama yang apabila dipraktekkan maka peradaban Islam akan bangkit. Sayangnya kondisi hari ini umat Islam, ya, sedang menuju ke sana, ya. Jadi kita sedang menuju ke sana. Sedangkan para sahabat Nabi sudah sampai pada mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam hidupnya. Makanya dulu orang kalau mau masuk Islam itu lihat akhlaknya orang Muslim itu semangat masuk Islam, karena saking baiknya Pak, adil, objektif sekali, proporsional, bijaksana. Tapi hari ini orang bisa nggak masuk Islam, pengen masuk Islam nggak masuk Islam karena kelakuan orang Islam. Ya, yang korupsi ya orang Islam juga, yang berzina orang Islam sebagian besar, yang suka janji-janji palsu ya orang Islam. Akhirnya ya orang-orang sebagian yang non Muslim, ya akhirnya apa? Orang Islam kok demikian, persepsinya jadi keliru. Maka jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini kita ingin melanjutkan kajian kita mengenai hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadithu Tasi' was Salasun, hadis
ke-39. Di urutan hadis ada 39. Hari ini kita masuk. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas maksudnya, ya, nama aslinya Abdullah. Orang Arab itu ngasih nama Abdullah, Abdurrahman, seperti itu, ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai, ya, Abdullah dan ayahnya si Abbas, makanya Ibni Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, hadithun hasanun, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha tajawaz li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan al-khata' wan nisyan, kesalahan, kekeliruan dan kelupaan dari umatku, kata Rasulullah, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan. Hadisnya ini hasan, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan selain keduanya, artinya banyak jalur periwayatannya. Ya, jadi hadis ini singkat tapi punya makna, ya, yang cukup mendalam. Maka jamaah sekalian, ada dalam Islam perkara-perkara yang dimaafkan. Ini menunjukkan Islam itu agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang paling besar datangnya dari Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu Arhamur Rahimin. Ya, sifatnya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, serta Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemilik, ya, rahmat yang paling luar biasa luasnya. Ya, maka ini menandakan memang Islam itu punya ciri dan karakter berkasih sayang. Seluruh ajaran Islam, substansi kasih sayang pasti ada di dalamnya. Makanya Islam, ya, melarang kezaliman, karena dalam kezaliman itu ada penindasan, hilangnya kasih sayang. Islam anti penjajahan, karena Islam, ya, mendamaikan, memberikan keadilan, itu konsep Islam. Islam anti penjajahan, karena dalam penjajahan ada penindasan, ada kekerasan, hilangnya kasih sayang. Maka di sini, di hadis ini, Nabi SAW ingin, ya, menegaskan, fa'ammal khata'u wan nisyan faqad sarahal Qur'an bitajawuz anhuma. Jadi makanya di sini disebutkan oleh al-muallif, ya, bahwasannya kesalahan, kekhilafan dan sifat lupa, ya, kelupaan, sungguhnya di dalam Al-Quran itu pun ada diisyaratkan. Bahkan kita di dalam Al-Quran ada isyarat tentang doanya juga. Al-Baqarah 286, senantiasa kita biasanya baca di ayat terakhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Duhai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa dan keliru, salah. Mereka doa kepada Allah. Kenapa? Karena manusia tidak maksum selain Rasulullah. Jadi ini penting, ya, penting bagi kita, ya, bagi kita umat Islam itu, selain Allah dan Rasulnya tidak maksum, Pak. Artinya apa? Berpotensi salah, berpotensi berdosa. Makanya kalau mencintai ulama, mencintai guru, mencintai kiai, ustadz, maka harus diyakinkan bahwakannya
ustadz juga manusia, bukan nabi. Ini penting supaya tidak saklek buta, tidak fanatisme buta. Karena hari ini yang membuat umat Islam gak maju-maju diantaranya apa? Fanatik terhadap sosok-sosok yang tidak maksum. Fanatik itu apa? Salah pun dibela, ya. Salah pun dibela. Contoh kasus, ada kalau tindak korupsi, mana mungkin dia korupsi, dia kan adiknya kiai, mana mungkin korupsi, dia kan ustadz sunnah misalkan. Jadi kadangkala tidak mungkin seperti itu, ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tabiat manusia itu memang kalau salah ya dari manusia, Pak. Manusia bukan nabi, ya, bukan malaikat. Jadi kalaupun salah itu normal. Makanya kita diajarkan doa, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah 286. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi, ya. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ya, bukanlah suatu dosa atas kesalahan kalian, ya, apabila memang di dalam kalbunya itu, ya, kemudian bisa membedakan tidak menyengaja untuk salah. Al-Ahzab. Bahkan ini menarik ini, wa fi as-sahihain, di dalam kitab dua yang sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Amr bin Al-As, dari sahabat Amr bin Al-As, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, idza hakamal hakim fajtahid thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahida fa akhta falahu ajr. Ruwahu, ya, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Di hadis ini, apabila seorang hakim, seorang ulama mujtahid, ya, seorang ulama, seorang yang berkeahlian, ya, memutuskan suatu perkara, ya, dengan sungguh-sungguh, pastinya fajtahid, memang dia orang yang bersungguh-sungguh, punya keahlian di bidangnya. Jika dia kemudian berijtihad, memutuskan, mengambil kesimpulan, thumma asoba, kemudian itu benar, falahu ajron, maka dia diberikan oleh Allah 2 pahala. Wa idza hakama, apabila memutuskan, mengambil suatu, berfatwa tentang sesuatu, termasuk diantaranya fajtahid, dengan sungguh-sungguh, dia memang benar-benar dia ahli di bidangnya, dia sudah mencurahkan waktunya, pikirannya untuk mengambil suatu fatwa misalkan, fa akhta, dan kemudian fatwanya itu, keputusannya itu salah, keliru, falahu ajr, maka tetap dapat 1 pahala. Contoh, ini kita sering temukan di dalam kitab fikih, bapak-bapak sekalian. Jadi di dalam kitab fikih itu, kalau namanya ijtihad, pasti berpotensi ada salah, ada benar. Makanya Imam Syafi'i bilang, ra'yi khata yahtamilu shawab, pendapatku ini, ya, khata, boleh jadi salah tapi mengandung benar, ya, wa ra'yu ghairi, dan pendapat ulama lainnya, ya, ya, shawab yahtamilu khata, kadangkala seperti benar tapi bisa mengandung salah. Artinya apa? Dalam perkara agama ada yang sifatnya usuluddin, pokok, sudah ijma namanya, tapi ada yang memang dia produk ijtihad, ya. Mana yang contohnya ijma? Ijma ini perkara-perkara yang memang sudah baku, Pak, sudah nggak bisa lagi diganggu gugat. Contohnya apa? Contohnya ketika dalam akidah Allahu Ahad, Allah itu Tuhan yang esa, Allah yang maha tunggal, maha esa. Maka ini nggak boleh ada perbedaan, nggak boleh ada perbedaan. Dia kuat, subut, kokoh, nasnya kuat. Maka kalau seperti ini,
Ya, nggak boleh ada perbedaan pendapat ulama menyatakan Allah itu nggak satu. Nah, ini nggak benar. Jadi ini masalah yang subur dalam Islam, ini perkara yang harus tegas, ya, harus idealis megang prinsip ini, harga mati gitu. Ini yang pokok namanya. Sholat 5 waktu wajib. Tiba-tiba ada orang yang bilang sholat 5 waktu mah sunnah hukumnya Pak Ustadz. Nah, yang seperti ini keliru, langsung ini salah, ini sesat. Ya, Nabi terakhir Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada orang mengakui ya nabi lain selain Nabi Muhammad. Nah, ini jelas sesat. Tapi ada perkara yang ijtihad kalau dalam fikih. Ya, apa contohnya? Nah, contohnya banyak. Misalkan dalam sholat saja, ada orang yang talafuz bin niat, ya, ada yang melafazkan niat usolli fardhu subhi, ya, itu kan sebelum biasanya, ya, sebelum takbir lahtal ihram, ya. Maka ada juga yang nggak pakai usolli. Nah, ini ijtihad ulama. Yang satu ulamanya madzhab Syafi'i mensunahkan pakai perkataan dilafazkan niatnya, yang satu nggak pakai, Imam Hanafi. Maka ini, ya, ini produk ijtihad. Kalaupun imam salah, maka dia tetap dapat pahala. Ya, jadi nggak perlu saling menyalahkan. Gara-gara usoli saling menyalahkan. Nah, ini nggak benar. Ya, ini perkara yang ijtihad. Ijtihad itu lapang, Pak. Di satu masjid, ya, misalkan ada orang yang sholat, ya, setelah selesai, ya, ada yang baca doa dengan jahar, ada yang tidak, maka itu tidak jadi persoalan, ya, tidak jadi persoalan lah. Tapi kan contohnya tidak ada Pak Ustadz dan Rasulullah. Contoh bukan satu-satunya dalil. Jadi contoh dari Nabi bukan satu-satunya dalil di dalam beribadah. Tapi banyak, ya, ada yang Nabi sifatnya menyetujui, tikror namanya. Ada yang sifatnya Nabi mengucapkan, tapi ada yang sifatnya perbuatan. Jadi lapang. Maka semakin orang mengkaji, ya, tentang kelapangan-kelapangan itu, maka akan semakin lapang. Terus apa kaitannya ketika kita mengkaji hadis ini? Sesungguhnya Allah memaafkan kekeliruan atau kesalahan atau kekhilafan kalau bahasa kita hari ini, ya, kelupaan dari umatku dan sesuatu yang dipaksakan atas umatku. Maksudnya adalah ini supaya kita tidak mudah menghakimi apabila ada kekeliruan, ya, di antara saudara kita. Jadi bukalah rahmat di dalam kita berdakwah Islam, bukakan rahmat. Kalau ada tetangga kita yang nggak sholat atau yang belum sholat, maka jangan buru-buru, oh ini orang memang malas masjid, padahal dekat masjid Pak Ustadz, nggak mau ke masjid. Padahal apa? Barangkali belum kita ajak, ya. Allah hadirkan tetangga yang belum ke masjid, barangkali memang Allah kasih kita tugas untuk datangi dia, ajak ke masjid. Maka gerakan untuk mengajak ke masjid ini gerakan kebaikan. Dan ini bukan tugas jamaah tabligh saja, Pak. Ya, seluruh umat Islam, ya, dia, ya, harus punya semangat untuk mengajak orang ke masjid. Jadi bukan hanya tugas saudara-saudara kita dari, oh ini tugas jamaah tabligh Pak, kita kan Muhammadiyah, kalau misalkan gitu, ya. Ya enggak, ya. Jadi setiap muslim, ya, ada saudara-saudaranya yang keliru diingatkan, ya. Ini contoh dalam hadis ini. Jadi di dalam perkara-perkara yang memang lapang, Allah saja memaafkan. Lantas siapa kita kalau kemudian tidak memaafkan? Ada keliru, sampaikan, nasihati, ya. Tapi ada dua hal, kata para ulama, yang tidak dibolehkan dengan alasan lupa, dengan alasan keliru, bahkan dengan alasan dipaksa pun nggak boleh terkait dua hal ini. Apa itu? Yang pertama membunuh tidak dibenarkan, ya. Ya, jadi meskipun sengaja orang membunuh itu tetap wajib kena hukuman, Pak, karena tidak dibenarkan membunuh nyawa. Kenapa tidak dibenarkan? Karena orang yang dibunuh tidak bisa hidup lagi, ya.
Jadi fatal sekali. Makanya kita tidak membenarkan dalam Islam membunuh sembarangan orang. Ya. Jadi dalam Islam pembunuhan atau dialirkan darahnya itu hanya dengan 3 hal saja. Satu, adanya kisos. Ya, ini kan lagi rame nih sidangnya si Ferdi Sambo. Ya, saya ngikuti juga itu. Jadi hakimnya sudah benar memutuskan hukuman mati, tapi lagi-lagi anggota DPR loh, ini apa katanya? Karena dia membunuh orang, iya kan? Membunuh orang, maka kalau dari pihak keluarga tidak memaafkan, boleh kisos. Di dalam Al-Quran, apalagi kalau pakai hukum Islam, itu aja pakai kuhab aja hukuman mati, Pak. Apalagi kalau pakai hukum Islam. Hukum Islam jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatl. Ya, apabila orang-orang beriman diwajibkan atas kalian menjalankan kisos. Ya tentunya dalam sistem pemerintahan Islam, kalau ada itu pemerintahan Islamnya. Tapi kalau di kuhab, nah itu hakimnya memutuskan. Maka inilah pentingnya ilmu. Ya. Adapun kemudian apakah bisa dimaafkan? Ya, terkait dengan kasus pembunuhan. Ya kalau keluarganya memaafkan bisa, tapi tetap bayar diat, bayar denda. Jadi itulah Islam tuh penuh dengan rahmat. Kemudian berzina juga tidak dibenarkan dengan alasan saya terpaksa berzina, Pak Ustadz. Tidak dibenarkan itu. Keliru, itu dosa ya. Karena berzina itu dengan dorongan syahwat. Orang kalau dipaksa untuk berzina, ya nggak dipaksa aja orang mau kadang kalau imannya lemah, apalagi dipaksa. Ya. Nauzubillah. Maka ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam, ya, ada kondisi yang memang, ya, ada yang memang kondisi memang manusia itu keliru. Contoh kasus Bapak-bapak sekalian, kita pernah tidak satu waktu kita keliru, Pak. Sepertinya kok sudah sholat, ternyata baru teringat, astagfirullah, saya tadi malam isya ternyata belum sholat, bangun tidur sudah subuh. Misalkan satu malaman di jalan, ya mau singgah ke masjid, ya karena di jalan macet jadi kelewatan, akhirnya masjid sudah ditutup, Pak. Bisa kok macet di jalan tol itu, akhirnya sampai rumah karena ngantuk langsung tertidur, lupa kalau belum sholat. Lupa ya Pak, tidak ada unsur sengaja artinya. Maka ketika dia bangun, dia sholat subuh sebagaimana biasa. Tiba-tiba setelah sholat subuh, dia teringat, oh astagfirullah, saya tadi malam belum sholat isya. Maka kelupaan ini dimaafkan oleh Allah dengan catatan diqodho sholatnya, langsung sholat dia, ya langsung dia sholat isya itu diqodho, ya diganti. Ya. Jadi itu menunjukkan memang manusia kadangkala itu ya lupa, Pak. Kadangkala salah. Makanya manusia itu jangan merasa tidak punya salah. Ya. Jadi manusia, barangkali kita salah, minta maaf saja. Atau memang benar-benar salah sengaja, karena kan ada dua, Pak. Satu salah yang sengaja, satu yang tidak sengaja. Kalau yang disengaja, ya minta maaf. Kalau yang tidak sengaja juga minta maaf. Karena kita tidak tahu kan manusia, termasuk dipaksa, ya. Dipaksa kita Pak Ustadz, ya untuk korupsi, kalau nggak korupsi dipecat ini, ya tanyai, tapi dikasih duit Pak, saya dikasih duit Pak Ustadz, maka bisa beli rumah. Wah ini nggak benar ya. Jadi dipaksa dalam kondisi tertentu adalah dipaksa dengan situasi dan keadaan yang kaitannya darurat Pak. Contoh apa? Makan babi. Makan babi itu di dalam agama kita haram. Tidak ada perbedaan ulama, haram pokoknya makan babi. Tapi dalam kondisi terpaksa. Kalau nggak makan babi kita mati nih Pak. Ya berada di hutan, nggak ada apa-apa, kering tandus, loh kok tiba-tiba adanya ular atau babi lah ya, yang paling jelas haramnya. Maka kalau nggak makan itu kita mati Pak. Maka seketika itu makan secukupnya untuk ganjal sekedar kebutuhan, jangan sampai kenyang karena darurat. Maka seperti itu dimaafkan.
Tapi kalau nggak ada kondisi darurat, kemudian saya pengen makan babi karena enak Pak Ustadz, murah harganya dibandingkan sapi. Nah yang seperti ini haram hukumnya, tidak boleh. Maka jamaah sekalian, nah, disebutkan lagi di sini, al khata' huwa ayyaksida bi fi'alihi syai'an fayusadifa fi'aluhu ghairu ma qasdahu. Ya, jadi disebutkan di sini kalau tentang salah tadi, ya, itu salah itu maksudnya tidak ada niat tujuannya gitu ya Pak. Dia melakukan satu kesalahan itu memang tidak sengaja gitu. Nah, itu dimaafkan, ya, perbuatannya dimaafkan. Wan nisyan ayyakuna dzakiran li syai'. Namanya lupa itu ya artinya tidak ingat sesuatu. Ya namanya lupa. Saya mohon izin Pak Ustadz, saya bukan lupa sih tapi tidak ingat. Nah, sama doang Pak ya, sama saja. Saya bukan lupa sih Pak Ustadz tapi nggak ingat. Apa bedanya Pak? Bedanya cuma beda pilihan kata, tapi esensinya sama ya. Ya namanya lupa ya nggak ingat gitu ya. Fayansahu 'indal fi'l, ya maka dia kemudian lupa terhadap apa yang dia perbuat tadi ya, seperti tadi sholat ya, lupa orang yang nggak ada unsur sengaja, memang biasa kebiasaannya sholat tapi tiba-tiba suatu ketika dia lupa tidak sholat, maka saat dia ingat ya, wa aqimis sholata lizikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku kata Allah. Artinya apa? Sholat segera ya. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi catatan kepada kita: satu, kekhilafan; dua, lupa; tiga, kondisi yang terpaksa. Ya, maka pada kondisi-kondisi seperti itu ada uzur dari Allah, ada rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada keringanan? Ini mempertegas Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka jangan sampai kita sebagai manusia hambanya Allah ya mengedepankan yang namanya apa? Kebengisan. Jangan ya, harus kita mengedepankan rahmah ya, rahmatan lil alamin. Terhadap tumbuhan, terhadap hewan saja kita harus rahmah, apalagi terhadap manusia. Makanya kenapa kita hari ini mengutuk ya pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap warga Palestina, karena di sana adalah apa? Hilangnya rasa kemanusiaan. Jadi rasa kemanusiaan hilang karena apa? Karena tidak ada sifat rahmah lagi. Coba hari ini dibantai ribuan orang, anak-anak mati Pak, di mana nuraninya? Di mana rasa kemanusiaannya? Nah, sedangkan Allah saja ya, orang kafir aja yang nggak beriman dikasih Pak dunia, dikasih harta, jabatan, silahkan. Allah itu, padahal Allah nggak disembah dia. Jelas-jelas Allah ya tidak disembah oleh orang-orang musyrik, apalagi orang-orang ateis. Tapi dikasih Allah dia oksigen gratis. Nah, jadi inilah memang sifat rahmannya Allah. Jadi memang kadang-kala di zaman yang penuh fitnah ini kita harus membuka lebar-lebar kelapangan dada kita. Sifat maaf, memaafkan itu harus didahulukan, apalagi sesama umatnya baginda Nabi. Umatnya sama umat baginda Nabi ini beda sedikit ormas aja ribut, yang satu tahlilan, yang satu enggak tahlilan, gontokan, yang satu klaim ini, tudingannya ini, yang ini. Jadi akhirnya apa? Umat Islam ngopinya jauh dikit gitu ya. Makanya gerakan hari ini kalau umat Islam mau bersatu, ada gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini gerakan yang bagus Pak, karena memang hanya Al-Quran dan As-Sunnah, hanya Allah dan Rasulnya yang pasti benar 100%. Yang tidak boleh dikritik cuma Allah sama Rasulnya Pak. Selainnya itu kiai sebesar apapun, syekh sekelas apapun, ustadz sesunnah apapun dia katanya, tetap boleh dikritik kalau salah. Kalau salah boleh dikritik ya. Cuma perbedaannya, kalau kita menempatkan ulama fuqaha ya dengan semangat ya, sebenarnya hari ini kan banyak semangat kita kembali ke Quran Sunnah Pak Ustaz.
Beragama harus dengan dalil, semangatnya bagus, tapi harus juga diiringi pemahaman tentang apa itu dalil, bagaimana cara menempatkan dalil. Jadi kalau ngaji kembali Quran Sunnah jangan sedikit-sedikit mana dalilnya. Nah ini yang sering kali kan begini orang-orang yang baru ngaji, orang-orang yang selama ini tidak ngaji kemudian baru ngaji, kemudian saking semangatnya menyalahkan orang, kemudian nanya, ini dalilnya mana Pak Ustadz? Sholawatan dalilnya mana Pak Ustadz? Doa habis baca Al-Fatihah setelah sholat, mana dalilnya Pak Ustadz? Nanti dikasih tanya itu apa itu dalil pun belum ngerti. Makanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah harus dengan bimbingan ulama, fuqaha, harus ngaji secara runtut tentang bagaimana dalil. Ya, jadi jangan sementang-mentang baru tahu satu hadis kemudian digunakan untuk menghakimi orang lain. Nah, ini yang tidak benar. Maka di dalam Islam itu kembali ke Quran Sunnah itu bagus semangatnya jika diiringi dengan semangat belajar dalil secara runut, usul fikihnya dikaji tentang bagaimana kenapa dalil itu digunakan para ulama untuk ini. Maka kalau belum sampai kepada level itu, mendingan yang paling praktis kita taklid pada ulama sudah. Taklid itu apa? Maknanya mengikuti apa fatwanya ulama. Ulama mengajarkan ini ya kita ikut saja karena kita ya tidak dalam kapasitas memahami dalil. Ya. Jadi ini penting. Jadi ada sebagian teman-teman kita yang semangat kembali dalil kita setuju saja. Tapi kalau bilang mohon maaf saya urusan dalil nanti ke Ustadz saya saja. Terus terang saya nggak sampai mendalami itu. Tapi saya beribadah insya Allah di atas ilmu karena saya ngaji dengan sosok yang saya yakini dia thiqah punya ilmu. Nah, ini penting juga. Makanya kalau kita ngaji dengan seseorang ya pastikan memang yang dikaji adalah muatannya ilmu. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, supaya apa? Supaya kelapangan sifat rahmah itu tumbuh seiring dengan tumbuhnya rasa ketakwaan kita, seiring dengan tambahnya ilmu kita. Makanya dulu para ulama itu luas Pak. Satu ketika ya, Kiai Idham Khalid ya, seorang NU, ketika dia bermakmum ya di belakang Buya Hamka. Buya Hamka ini Muhammadiyah. Maka Buya Hamka ya dalam hal ini yang biasanya nggak kunut, karena di belakang makmumnya ada tokoh yang biasa kunut, maka dia kunut subuh. Sebaliknya juga ya, ada kemudian ketika jadi imam belakangnya Buya Hamka yang menjadi makmum, maka yang NU biasa kunut jadi nggak kunut. Nah, jadi perkara-perkara ini perkara yang sifatnya ijtihad lapang saja. Mana yang benar Pak Ustadz? Nggak kunut atau kunut? Dua-duanya ya berpotensi benar. Kalau benar yang kunut ya dapat 2 pahala. Kalau ternyata yang benar nggak kunut, yang nggak kunut dapat 2 pahala. Terus yang salah mana Pak Ustadz? Kalau ternyata kunut yang ijtihadnya keliru, maka tetap dapat 1 pahala. Kalau ternyata yang nggak kunut, ya, yang nggak kunut ternyata keliru ijtihadnya, maka tetap 1 pahala. Nggak ada yang dapat dosa Pak. Yang berdosa itu yang saling menyalahkan, yang saling melabeli saudaranya, yang saling berpecah belah, itu yang salah. Ya, karena ya makanya penting ngaji fikih itu ketika kita beragama, beramal sesuai dengan tuntunan dalil, artinya harus sesuai dengan ya syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Supaya apa? Supaya benar pelaksanaan ibadahnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Kita mengkaji hadis-hadis Nabi ini sebenarnya semangatnya agar kita mencintai, meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dalam upaya kita mencintai Rasulullah ada ekspresi cinta. Ya, ada yang melaksanakan peringatan maulidan karena cinta kepada Nabi, itu bagus. Ada yang nggak mau maulidan peringatannya, tapi meneladani Nabi,
bersolawat juga kepada Nabi, ngaji sirah Nabi itu juga bagus. Ya, jadi bagus loh ya Pak. Ya, selama mencintai Nabi, ada upaya mengikuti Nabi itu bagus. Ya, yang salah menyalahkan ini yang nggak bagus. Ya, ada perbedaan Pak Ustadz kalangan ulama. Kenapa? Karena Nabi dulu kan nggak memperingati Maulid, sahabat nggak memperingati Maulid, gitu kan. Nah, yang seperti ini ngajinya kurang jauh. Ya. Jadi tadi bahwasannya yang tidak dilakukan Nabi, ya bukan berarti itu tidak dibenarkan. Banyak hal yang tidak dilakukan Nabi, tapi umatnya melakukan. Banyak hal juga yang dilakukan Nabi, tapi umatnya nggak boleh melakukannya. Apa contohnya Pak Ustadz? Nabi menikah lebih dari 4 istri. Apakah itu dibolehkan buat umatnya? Nggak boleh. Haram umatnya. Batasnya cuma 4 saja. Batasnya berapa Pak? 4. Sekarang yang masih 1, alhamdulillah. Yang mau 2, saya nggak ikut-ikutan. Ya, gitu Pak. Jadi beragama ini kalau di atas ilmu enak Pak. Biasanya yang sering nyalah-nyalahkan itu, banyak ribut itu yang kurang jauh ngopinya, ya kurang dalam memahami agama. Kalau memang sesuatu itu sifatnya lapang, ya kita lapangkan. Tapi kalau memang ini suatu hal yang tidak benar, apa contohnya nggak benar? Ya korupsi. Kalau itu tegas. Jadi memang Islamnya ada yang memang dia harus perkara tegas, ada yang memang harus perkara lapang, kendor. Ya, jadi begitulah Pak enaknya orang Islam itu, nggak kaku dia. Ini saking kakunya kemudian semua salah. Jadi orang yang banyak menyalahkan biasanya masih kulitnya saja kalau ngaji, belum mendalami. Karena semakin orang dalam, oh ternyata saudara-saudara saya di Saudi sana yang disebut-sebut Wahabi, ternyata mereka memakmurkan Masjid Al-Haram, gitu kan? Jangan sampai kita alergi, oh ini celana cingkrang jenggotan Wahabi, ternyata kita haji umroh mereka yang menyambut, yang ngurusinya, ya kan? Satu sisi kemudian ada saudara kita yang tahlilan, ya, yang sementara sini oh Nabi nggak melakukan, ternyata waktu dia meninggal, ya dia juga yang ngurusi saudara-saudara tadi. Mana? Kadang-kadang memang perlu dewasa Pak. Nah dewasa ini mulai dari ustadz-ustadznya juga harusnya nyampaikan ke lapangan sesama muslim, bukalah rahmat seluas-luasnya. Tiru itu saya senang sama saudara-saudara kita jamaah tabligh itu saya senang. Meskipun saya bukan yang aktif di situ ya, tapi kalau nyambut saudara, masya Allah wangi gitu kan masjid, yuk datang ke rumah ini. Wah ini kalau saya jadi pemerintah itu saya kasih dana hibah pemerintah itu Pak, yuk kencengkan, ya kan 40 hari kencengkan ya, gitu. Supaya apa? Enak Pak. Tapi kalau sudah menyalah-nyalahkan jangan. Ya, kalau mau diskusi ya di kalangan orang yang paham dalil boleh. Jadi kalau kita gampang datang ke masjid, ya kan, ngaji, amalkan, insya Allah masuk surga itu Pak. Ya, selama tadi ikhlas dan benar ada ilmunya. Maksudnya apa? Ngaji dengan orang-orang yang berilmu. Maka jamaah sekalian, ya itulah ajaran Nabi itu, ajaran yang benar-benar rahmat, ajaran yang benar-benar kasih sayang. Makanya Nabi Muhammad SAW itu merindukan umatnya, merindukan ikhwani, saudaraku, yang akhir zaman mereka itu tidak melihatku, tapi beriman kepadaku dan mau meneladaniku. Allah, Nabi nanti merindukan kita, dan Nabi SAW menunggu kita, tidak mau masuk surga duluan sampai umatnya yang mencintainya ikut masuk ke dalam surga. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
kangen kita sama Nabi, Pak. Ini sholawat gini pun ini bid'ah, Ustaz. Gimana? Kadang-kadang ini ngajinya entah sejauh apa itu. La haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka dari kajian hadis Nabi, mari sama-sama kita tingkatkan semangat kita untuk meneladani Nabi, untuk menjalankan Islam sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi. Dan tidak lupa karena ini Rabiul Awal, ya, momentum Maulid Nabi SAW, maka perbanyak sholawat. Silahkan sholawat banyak ragamnya. Sholawat standar juga, Ibrahimiyah juga boleh. Semakin banyak sholawat, man sholla alaiya wahidan sallallahu alaihi asrah. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Semoga dengan memperbanyak salawat kita senantiasa diberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat kita senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Semoga dengan bersalawat ya kita diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan dompetnya sehat. Semoga dengan itu, aminnya kenceng tadi, Pak. Ya kalau dompet kenceng banget aminnya. Amin insyaallah. Semoga dengan perbanyak salawat ya lapang rezeki kita. Amin Allahumma amin. Aku lupa lihat astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, kami persilahkan kepada jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kalau di Indonesia ini kan hukumnya hukum umum lah ya, hukum Islam. Bagaimana kalau hukum terhadap Allah SWT ini kan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Seperti contohnya kita ini berzina kan harus dirajam begitu. Ya, kelihatannya mah kejam, tapi memang ini bagaimana dengan nantinya di al-yaumil akhir begitu. Ya, barakallahu fikum Pak Zidana. Berkaitan dengan hukum syariat Islam, hukum Allah, nah, itu merupakan kewajiban kolektif yang bisa ditegakkan ketika ada institusi yang berkomitmen. Ya, jadi ada institusinya. Kalau di Indonesia, ya Indonesia ini terkait dengan pidana belum memakai sumber hukum Islam. Ya, yang dipakai adalah KUHP, ya, KUHP, Kitab Undang Pidana, ya, Belanda katanya ya, ketinggalan Belanda gitu. Lantas bagaimana, apakah ada dosa? Ya, tentu dalam hal ini kewajiban dan tanggung jawab itu dipikul oleh para petinggi pejabat yang punya wewenang. Contoh misalkan perda syariah itu bisa diterapkan, tapi perda syariah di zaman 10 tahun era Presiden Jokowi banyak malah dihapuskan. Saya nggak tahu alasannya apa. Tapi harusnya kalau dia beriman kepada Allah, maka menegakkan hukum Allah adalah tuntutan akidah. Tuntutan akidah. Kalau ada orang yang aku beriman, akidahnya lurus, tapi dia menolak hukum Islam karena wah diperajam, ya dipacung gitu ya, itu seolah-olah kejam. Nah, yang seperti ini berarti satu, bisa jadi dia belum paham tentang skema atau mekanisme hukum pidana yang sumbernya dari hukum Allah. Yang kedua, karena dia bermasalah dalam keimanannya kepada Allah. Karena agak berat nih, hukum Islam itu wajib ditegakkan oleh mereka yang memang punya wewenang, Pak. Nggak boleh di masjid dilakukan hukum rajam, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia harus berada pemerintahan yang sah. Sekarang pemerintahan kita di Indonesia, ya, kalau suatu nanti DPR-nya sepakat, oh kita
hukumnya kita pakai ya yang khususnya umat Islam saja, misalkan mau pakai perda syariah disepakati dalam bingkai legislasi ya boleh saja. Jadi itu bahkan itu yang sesuai dengan tuntutan akidah. Sayangnya hari ini umat Islam di Indonesia ya semangatnya untuk menegakkan hukum Allah itu nggak tahu sampai mana. Nah, ini kaitannya dengan iman juga. Faktanya hari ini umat Islam di Indonesia berdasarkan data itu yang sholat ke masjid itu baru berapa persen, Pak? Yang mau ngaji paham Islam sedikit, apalagi yang mengamalkannya. Nah, makanya tugas para dai untuk menyadarkan para pemimpin-pemimpin negara ke depan, kalau pemimpinnya orang beriman, yang di DPR itu orang beriman semua, mereka sepakat, yuk ini karena tuntutan akidah kita tegakkan hukum Allah di Indonesia. Bagi umat Islam menjalankan syariat Islam itu sah saja. Sehingga kalau ada pembunuhan yang dilakukan itu ada hukum kisos, Pak. Jadi kan orang akhirnya mikir-mikir nih mau membunuh ya mikir-mikir dia nanti kena kisosnya. Akhirnya apa? Pencegahan. Maka di dalam hukum Islam itu banyak hikmahnya. Mencegah kriminal itu paling efektif. Makanya di Saudi ya, di Saudi itu sedikit sekali yang korupsi, Pak. Bahkan nggak tahu angkanya berapa persen ya. Kenapa? Karena memang dia hukumannya tegas. Pembunuhan juga sedikit ya kalau di Saudinya, tapi kalau di Palestina ya karena Israel tadi. PBB mana ada respon hari ini. Makanya dalam hari ini, dalam semangat kita untuk menegakkan hukum Allah harus diiringi dengan semangat dakwah, menyadarkan kepada mereka terutama yang berwenang ya, para legislatif, agar menyuarakan hukum Allah ditegakkan. Apakah bertentangan dengan konstitusi? Enggak. Konstitusi kita menjamin, pasal 29 ayat 1 dan 2 boleh menjalankan sesuai syariat yakini. Umat Islam mayoritas Indonesia kalau mau menegakkan hukum Allah di Indonesia boleh ya. Jadi seperti itu sependek yang saya tahu. Ini kajian tuntutan akidah kita harus sampaikan ya, menegakkan hukum Allah, syariat Allah merupakan tuntutan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Saya sekali lagi. Barakallah. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan dari umur balik sampai mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita ini kadang mungkin salah dalam menerapkan amal agama. Ini kalau salah ini mungkin sudah seperti saya contohnya ya, sudah waktu remaja, waktu SMP, SMA. Terus bagaimana ini supaya kesalahan ini bisa tertutupi begitu, Ustaz? Iya, Masya Allah. Di setiap kita manusia pasti pernah salah, Pak. Dan bukan hanya salah, berdosa gitu ya. Dulu masa remaja gitu ya. Ya kalau kaitannya dengan sholat wajib, dulu remaja akil balik nggak sholat, maka mulai dicatat itu, Pak, dicicil kodonya. Ya. Tapi sebelum kodo itu, maka kesadaran kita ini harus diiringi dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu ya, maka bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, nasuha. Maka tobat itu ya, dia harus menyesali kesalahan dosa yang pernah dia perbuat, menyesal, kedua bertekad tidak mengulanginya lagi, kemudian baca banyak istighfar. Itu yang kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti kegiatan yang baik. Tapi kalau kaitannya dengan manusia ya seperti punya hutang, nggak bayar-bayar. Dulu makan bakwan di zaman sekolahan, Pak Ustadz ya, makan 3 bayar 1. Nah, yang seperti ini kan orangnya juga entah di mana, yang jualan mungkin sudah wafat. Maka kayak gini ya, cobalah banyak infak ya, niatkan ya dulu untuk yang saya ambil ini saya infak atas nama beliau, sambil banyak mohon ampun kepada Allah. Jadi kuncinya memang taubat, Pak. Makanya taubat itu merupakan kewajiban ya. Baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang maksum, nggak punya dosa karena sudah dimaafkan
Ya, dosa Nabi itu sudah dimaafkan, nggak ada dosanya. Ya, karena sudah Allah maksumkan, ya artinya apa? Sudah terbebas dari dosa. Tapi sehari semalam masih, ya istighfarnya berapa Pak? 70 kali sampai 100 kali. Sedangkan kita ya dosanya nggak tahu sampai sekarang sudah segunung apa. Kalau segunung Putri masih kecil Pak. Itu juga harus disegera ditobatin, ya. Maka banyak tobat, harusnya kita lebih layak, lebih banyak dari Rasulullah. Kenapa? Karena kita manusia yang pasti banyak salah, banyak dosa, ya. Cuma persoalannya, ya, apakah dalam sehari semalam sudah ada 100 kali? Ya, ini nggak usah dijawab di sini Pak, kita jawab masing-masing aja. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja antara 100, ya 70 sampai 100, lah kita siapa? Bukan Nabi, ya. Maka harus lebih banyak lagi untuk bertaubat. Ya, sama-sama kita perbanyak taubat. Astagfirullah, 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 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak catatan kita bersama. Kita punya salah, bahkan habis sholat kita coba bertobat. Ya, barangkali habis sholat Allah lebih mudahkan kita untuk khusyuk dalam tobat. Ya, karena istighfar yang paling khusyuk itu ya biasanya setelah selesai sholat. Makanya Nabi menganjurkan istighfar selesai kita menunaikan ketaatan kepada Allah. Ya, selesai menunaikan ketaatan aja suruh istighfar, apalagi selesai melakukan dosa. Nah, itu harus lebih istighfarnya lebih banyak supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian yang singkat ini. Saya mohon maaf jika ada keliru kata menyinggung perasaan Bapak semuanya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.